Tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya. Oke. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya akan memberikan FR tentang SKB yang saya lakukan kemarin. Tentunya SKB yang saya lakukan kemarin itu dilakukan. Saya mengambilnya jurusan keguruan PGSD, berarti keguruan dong. Oke. Ya, FR SKB tentang keguruan. Apa sajakah yang kemarin saya lalui? Disimak dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, meskipun di sini videonya sedikit agak buram ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting FR-nya kan yang pentingnya. Oke, saya bercerita dulu pengalaman sedikit. Kemarin ada sedikit ketegangan di mana saat mengantri. Oke, saya memilih tempat di Kota Bandung ya. Jadi saya bercerita tentang keadaan ujian SKB di Kota Bandung, tepatnya di Arca Manik. Untuk pengamanan sangat ketat ya. Tentunya untuk pengamanan protokol kesehatan di sana memang sangat ketat. Saya acungi jempol, bagus. Mungkin di sana memang sangat steril. Dan ada pengalaman sedikit di sana, di mana saya terkena kartu merah oleh petugas kesehatan karena suhu saya 38 derajat lebih ya. Jadi saya diberikan kartu merah. Tapi ternyata hal tersebut itu dikarenakan karena saya antri terlalu lama di cuaca yang lumayan panas ya. Jadi saat langsung dicek tentu itu 38. Tapi tenang, Kota Bandung memberikan 3 kali kesempatan untuk mengukur suhu, di mana suhu yang tadinya 38 punya saya menjadi 36 ternyata. Dan akhirnya saya lolos. Oke. Itu mungkin sedikit ketegangan saat pemeriksaan kesehatan protokol COVID-19. Oke, langsung masuk ke SKB FR-nya ya. Untuk keguruan itu banyak materi yang banyak soal yang jawabannya itu terlihat mudah padahal kontras. Jadi jawabannya itu ada ganda jawaban ternyata. Jadi teman-teman mungkin yang belum ujian harus teliti dari jawabannya. Oke, untuk keguruan itu banyak soal-soal mengenai komponen-komponen administrasi yang sering kita buat seperti promes, prota, silabus, RPP, dan penilaian. Yang paling banyak itu di silabus dan penilaian. Oke, dari silabus itu sangat ini ya, sangat sangat kompleks. Dari pertama misalkan begini, ada soal seperti ini. Di bagian satuan pendidikan, di bagian paling atas silabus itu terdapat komponen apa saja yang seperti satuan pendidikan, itu ada nama sekolah, lalu tema dan sebagainya, itu ada di sana di silabus, di soal. Lalu juga ada silabus kesinambungan silabus dan RPP itu seperti apa, ada nanti di sana. Lalu juga di penilaian yang harus kalian ketahui itu harus intinya harus mengetahui sifat-sifat penilaian, seperti penilaian unjuk kerja itu tepatnya untuk bentuk masalah soal yang seperti apa. Lalu ada penilaian objektif, penilaian unjuk kerja objektif, lalu ada penilaian praktis dan sebagainya. Itu kalian harus mengetahui dan harus memahami intinya, di mana penilaian yang pas itu dilakukan. Itu dari silabus itu ada yang seperti itu ya. Lalu dari penilaian juga ada seperti itu. Nah, di
selanjutnya ada beberapa soal bahasa Indonesia dan matematika. Untuk soal-soal bahasa Indonesia, saya itu hanya kebagian soal tentang tema. Cukup banyak untuk soal tentang pemilihan tema di dalam suatu bacaan. Bisa sampai 10 soal ternyata dari soal tema tersebut. Lalu juga ada tentang prosa, lalu ada tentang parafrase, yaitu mungkin soal yang kebagian yang saya dapat. Ada juga soal matematikanya, soal hitungannya. Hitungannya itu yang saya dapat akar. Jadi di dalam akar itu ada suatu pecahan, permasalahannya apa, nanti itu dikerjakan oleh kita. Lalu setelah ada akar, ada juga diagonal pada suatu bangun datar. Lalu juga ada tentang percepatan dan sebagainya. Itu ya. Oke. Untuk jelasnya mungkin bisa disimak. Ini yang dari sesi 1 ya. Teman saya yang dari sesi 1. Kalau saya kebagian sesi 2. Dan FR sesi 1 itu teman saya lebih komplit untuk FR-nya. Sama di SKB keguruan. Ada penyusunan prota, lalu ada tentang promes, lalu ada prinsip-prinsip penilaian yang tadi ya. Yang ini penilaian ini lumayan banyak, jadi coba kawan-kawan pahami lebih jauh lah tentang penilaian. Lalu selanjutnya ada analisis hasil ulangan dan tindakan yang harus dilakukan oleh guru terhadap hasil ulangan tersebut. Misalkan begini, ada soal misalkan ulangan yang diberikan guru itu sekian. Ternyata ada beberapa siswa yang tidak mencapai KKM. Nah, apa yang harus dilakukan guru? Nah, memang jawabannya sangat simpel ya, dan kita tahu apa yang harus dijawab. Tetapi di jawaban itu ya yang seperti tadi saya katakan, ada jawaban ganda yang dianggap lumayan mirip begitu. Jadi kawan-kawan harus lebih teliti dan harus lebih memahami saja. Tapi ingat, waktu juga harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya, nah ini ada penerapan norma dan hukum sosial untuk anak. Jadi anak itu norma yang dia pelajari di tingkatnya itu seperti apa, sampai misalkan begini, norma yang dipelajari anak seperti apa. Misalkan anak itu belajar norma, misalkan mematuhi tata tertib di rumah dan sekolah, seperti itu dan sebagainya. Lalu juga ada jumlah bilangan. Oh ya, jumlah bilangan deret, lalu juga ada bilangan prima, ada juga KPK dan EPB, jumlah perbandingan juga ada masih di sana. Perbandingan, misalkan umur ayah sekian, umur dado misalkan sekian, 1/3 misalkan umur dado 1/3 umur ayah. Nah, umur dado misalkan sekian, berapa umur ayah? Nah, itu ada di sana nanti. Lalu median ada, kecepatan dan waktu berpapasan juga di sana ada. Lalu ada menentukan tema dari dari teks, itu lumayan banyak ya. Ada juga parafrase dari suatu puisi. Lalu juga ada alur cerita pada suatu cerita pendek. Jadi alurnya bagaimana, apakah bolak-balik, apakah alur maju, alur mundur dan sebagainya. Silakan dicermati saja. Ada juga penokohan, ya ada penokohan. Ada juga tentang planet, di mana misalkan kalau saya kebagiannya begini, terjadinya rotasi bumi itu mengakibatkan apa misalkan, atau misalkan terjadinya siang dan malam diakibatkan karena apa. Nah, itu ada nanti di sana. Oke, selanjutnya penokohan, kalimat baku, ya ada kalimat baku. Lalu planet dalam dan planet luar, percepatan dan grafika. Selanjutnya ada menganalisis masalah yang ada di suatu teks cerita. Ya, itu ada penerapan sila dalam Pancasila. Nah, ini ada.
Lalu selanjutnya adalah penerapan norma di sekolah dan lingkungan rumah. Nah itu, ya itu mungkin FR yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa lulus SKB-nya dan lancar di tahap pemberkasan atau tahap selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.